Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu anhum wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika kita diamanahkan mata kita untuk ibadah kepada Allah, ya, ada perintah untuk tidak an-nazru bis-sahawah. Ya, kita tidak boleh melihat perempuan yang bukan muhrim kita. Kita nggak boleh melihat anak gadis, ya, yang muda belia. Kemudian kita nggak boleh melihat aib orang. Kemudian kita nggak boleh menghina orang dengan pandangan kita. Jadi memandang orang dengan hina itu dilarang, dan sebagai hal-hal yang dilarang yang maksiat mata gitu. Maksiat mata. Ngomong dengan cerdas, ya, itu karena kita sehat-sehat aja di ketiga nikmat Allah ini. Kadang-kadang kita nggak terlalu mikirin bahwa ini nikmat Allah yang agung. Nah, karena kita nggak mikirin, kadang-kadang kita maksiat gampang banget sama ketiga. Makanya tidak terasa sebuah nikmat itu kalau kita belum kehilangan nikmat. Nikmat mata terasa nikmat sekali bagi orang-orang yang buta. Nikmat telinga akan sangat terasa sekali bagi orang-orang yang tuli, yang budak. Jemaah sekalian. Dan nikmat lisan terasa sekali bagi orang-orang yang bisu. Untuk itu kita ini dikasih amanat oleh Allah berupa nikmat ketiganya. Ayo kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita pergunakan untuk membaca, untuk merasakan, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Makanya banyak di antara kita karena enggak sampai ngajinya kepada ilmu tasawuf, ya, kaitannya dengan perincian maksiat johir dan maksiat batin, ya, kita kebanyakan maksiat johir kita, ya, kita udah ngerasa ninggalin maksiat johir, misalkan kayak judi, minuman keras, kemudian mungkin zina dan lain sebagainya, ya. Sementara nikmat johir yang lain kadang-kadang yang ada di pelupuk mata kita, yang dekat banget sama kita, ya, nikmat tangan, nikmat kaki. Sudahkah tangan kita sepenuhnya dipergunakan untuk ibadah? Sudahkah kaki kita dipergunakan untuk ibadah, tidak untuk maksiat kepada Allah? Itu yang terus kita evaluasi, terus kita muhasabah, ya. Minimal 5 kali dalam sehari ketika baca istighfar setiap habis sholat. Ketika astagfirullahaladzim, kalau istighfar itu artinya apa? Mohon ampun. Kalau mohon ampun berarti kita punya
punya dosa. Jadi ketika istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Itu yang kita perlu terus muhasabah. Hasibu kata Nabi qabla an tuhasabu. Evaluasilah, introspeksilah diri kalian semuanya sebelum kalian nanti dihisab nanti di akhir-akhir. Banyak introspeksi, insya Allah akan menyelamatkan kita dari terjerumus ke dosa-dosa besar yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita lagi berbuat dosa besar. Mas sekalian, selanjutnya kita lanjutkan ke hadis ke-30, 31 dan 32. 30 Bos tadi baca, kemudian 31 Ton 32-nya Kang Tino. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salasun. Iya. An Abi Sa'labah An Abi Sa'labah Husani Yursumi bin Nafirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasanun rawahu Daraqutni wa ghayruhu. Hadis ke-31. Betul? Mana sih? Hadis 31 dulu kan? Hadis 31 dulu. Itu loncatannya ya. Iya. Di asanida hasanah. Iya. Ya. Hasanatin ya. Kang Tino. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tsaniya wassalasuna. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara hadisun hasanun rawahu
rawahu Ibnu Majah wad Daraqutniyu wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan an Amri bin Yahya an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walahu turuqun yuqawwi ba'duha ba'dun. Hadis ke-32 ini hadisnya cuma sedikit, la dharara wala dirar, la dharara wala dirar. Ada yang pakaiin ini ada alif ini, la dharara wala dirar. Ini kayaknya alifnya nggak ada, la dharara wala dirar. Jangan ada alifnya. Ya. Nah, ini hadisnya sedang-sedang, nggak banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanadil muttasili ila al imam al muhaddis qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin ya rabbal alamin. Al haditsus salasuna, hadis yang ke-30. An Abi Sa'labatal Hushani, An Abi Sa'labatal Hushani, dari sahabat Abu Sa'labah Al-Hushani. Ya, rupanya Abu Sa'labah Jursum bin Nashirin, sahabat Jursum bin Nashir. Jadi orang yang sama tuh, kalau misalnya ada yang bilang Abu Sa'labah berarti Jursum. Ya. Jursum bin Nashir, bapaknya Sa'labah. Jadi Jursum bin Nashir punya anak Sa'labah, anak pertamanya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai akan dia. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, farada, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, farada, mewajibkan, faraidha, akan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban ibadah kepada kita semuanya Allah fardukan. Ya, salat maktubah yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, ya, kemudian haji, itu Allah fardukan semuanya kepada kita semuanya. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian sia-siakan semuanya. Tudayyi'uha, kewajiban-kewajiban yang ada jangan kita sia-siakan sebagai amal soleh. Kita semuanya orang-orang beriman, punya iman semuanya. Kewajiban-kewajiban kita, fardu-fardu kita semuanya kita kudu kerjain. Karena semua amal soleh itu paling tidak, apakah itu fardu, apakah itu sunnah, paling tidak dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita sia-siain.
Apalagi wajib mah? Wajib itu apa? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu apa yang kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin dapat dosa. Gitu. Kalau sunnah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau sunnah itu apa-apa yang dikasih pahala orang yang kerjain, tapi tidak dikasih dosa orang yang ninggalin. Nah, karena definisinya kayak gitu, kadang-kadang nggak dosa inilah, sholat taraweh sunnah inilah. Banyak akhirnya baru hari keberapa kemarin? Hari ke-11 udah rontok juga semua. Nah, Majid, ada berapa kotaknya? Mana tinggal 5 kotak. Berbeda dengan hari pertama. Hari pertama sampai seminggu itu dihitung 15 kotak. Kotak amal. Jauh turunnya. Iya, ini gimana? Padahal perintah ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya itu la'allakum tattaqun. Ya. Semoga mudah-mudahan kalian pada bisa ningkatin takwa. Ya. Kalau misalkan kejadian berulang terus dari Ramadan ke Ramadan, begitu lagi, setiap masjid mushola asal udah 10 ke atas saja, ya hari ke-11, malam ke-11, 12 selanjutnya makin sepi, berarti gagal misi puasa. Karena apa? Karena sebagian besar umat Islam nggak bisa ningkatin takwa. Orang yang ningkatin takwa, kalau ada ya kegiatan-kegiatan di masjid, udah ngenakin aja nggak bisa hadir. Apalagi yang kayak taraweh kayak gini, kalau kita ngerjain sendiri males, ya rame-rame mendingan kalau kita gitu. Yang rame-rame yang ngerjain apalagi sendirian gitu. Kayak kemarin kita corona, tahun kemarin banyak kaum muslimin yang suruhnya makan supaya di rumah kerjain masing-masing. Kira-kira banyak yang ngerjain, banyak. Berjalannya waktu kita menjadi lemah gitu ketakwaan kita. Padahal iming-imingnya luar biasa. Di 10 terakhir Ramadan itu kan luar biasa. Bumi dan langit menangis. Kemudian ada berburu Lailatul Qadar gitu. Kemudian Nabi dan keluarga memecahkan ikat pinggang, ya, memperbanyak iktikaf dan qiyamul lail di 10 terakhir Ramadan. Kita 10 terakhir Ramadan apa yang kita kerjain? Repot sama mudik, repot sama ngecat rumah. Itu dia, Masya Allah. Simpul-simpul keberkahan mulai ditinggalin. Masjid mulai sepi, ya, musola sepi, Quran udah mulai rada-rada kurang dipegang, gitu. Mall makin rame, ya, Tanah Abang makin rame, Ipli makin rame. Kebalik. Ramayana, Robinson, aduh. Iya. Padahal perintahnya 10 terakhir Ramadan banyak iktikaf di masjidnya Allah. Nah, makanya nih kita nih ngaji nih selesai nih tanggal 17 besok kita hataman insyaallah, ya enggak? Malam Jumat si Aris bilangnya malam Jumat. Jumat dah. Nah, kalau bisa yang sempat teman-teman yang lain dibilangin kita sekaligus iktikaf, kemudian ya yang buat 2 juz, buat sejuz.
sebagai peringatan nuzulul Quran, kemudian juga tanda bahwa taklim kita ya sementara kita tawakuf gitu, taklim Ramadan, kemudian konsentrasi ke iktikaf dan baca Quran sendiri-sendiri gitu. Udah. Ini mau ngajak yang gimana yang sore pada pulang kampung juga. Iya, Kang Jamin pulang, Kang Sri katanya pulang. Gitu. Kita doang. Iya, jadi enggak, emang berat. Jadi nanti mungkin kita break semuanya dulu, kita istirahat sambil seharusnya memang kita iktikaf, lebih banyak iktikaf sendiri aja, sendiri-sendiri, tapi di masjid kalau bisa. Lebih banyak masjid, walaupun kita sekali-kali pulang nggak jadi masalah, tapi ayo lebih banyak di masjid ya Allah, di musola ya, di mana kita tempat kita biasa sholat ya mas kalian itu. Jadi zikir, kemudian baca Quran serta iktikaf, niat iktikaf, perbanyak sholat sunnah terus aja ya. Masalah Lailatul Qadar apakah nanti kita dapat apa enggak, urusannya yang Maha Kuasa. Yang penting mah kita usaha. Jangan enggak usaha sekali. Ya. Jangan kayak orang-orang kita. Kan kita pengen beda. Pengen dapat yang lebih. Kalau pengen dapat yang lebih, kudu berbeda. Karena memang benar. Ya. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tadzakkarun. Qalilam ma ta'qilun. Bahwa yang bersyukur mah sedikit ya. Kalau diibaratin memang tadi kayak babak penyisihan ya, ibarat Piala Dunia. Kalau penyisihan kan 32 tim ya, masuk ke babak kedua tinggal 16 tinggal 8 tinggal 4 begitu dah. Tuh perempat final tuh. Nah kita mau yang mana? Itu kan pilihan-pilihan. Jadi jangan sampai ikan yang takdir mah kita yang buat. Ya, takdir kita yang buat. Kita mau nggak gitu? Merubah takdir kita. Kan takdir setelah semua usaha dan doa kita lakukan baru ditetapkan gitu. Kecuali beberapa kayak apa? Mati. Kayak ajal, ya tadi mati, ya usia itu. Rezeki yang dari lahir sampai mati itu udah ditulis. Jadi kayak hidayah itu kudu kita jemput hidayah kita. Jangan dibiarkan berlalu. Jangan kita biarkan taufik dan hidayah kita lewat sia-sia. Nanti tinggal nyeselnya. Kemudian wahadda, dan Allah memberikan batasan-batasan. Ya. Allah punya batasan-batasan. Wahadda hududan, dan Allah membatasi ya, memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah engkau melampaui batas-batas itu. Ya. Allah sudah menentukan batas-batas. Jangan sampai kita melampaui batas. Bahayakan diri sendiri, juga tidak membahayakan orang lain. Ya, di sini ada adibnya. Iya, kalau ini ada adibnya, makanya kudu kita periksa dulu. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada alifnya. Nggak merubah Mas? Tidak berubah. Arti mah nggak berubah. Gitu. La darara wala dirara. Kalau yang biasa kita. Walaupun banyak ulama katanya yang berbeda pendapat tentang arti makna ini, ya kan, tapi mesti ada kesepakatan kan? Dia mengartikan tidak
membahayakan diri sendiri tapi membahayakan orang lain, kan gitu. Tidak membahayakan apa? Membahayakan orang lain, tidak membahayakan orang lain tapi dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya berarti kan dua-duanya tidak boleh dikerjain. Kalau begitu artinya, Tapi kalau kita tarik kesimpulan tadi, tidak membahayakan diri sendiri sebagai patokan, kemudian juga tidak membahayakan orang lain, supaya semuanya terselamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li mashayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian cukup, sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.